Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Hari ini, saya akan bercerita tentang seorang perempuan muda yang awalnya hanya ingin menjalani hidup sederhana bersama orang yang bisa menerimanya apa adanya. Tapi takdir membawanya pada pernikahan yang tidak ia pilih sendiri. Ia dijodohkan dengan seorang bujang tua yang dikenal baik oleh semua orang, tapi ternyata menyimpan wajah lain ketika pintu rumah ditutup. Dari seorang janda yang patuh pada keluarga, ia berubah menjadi perempuan yang perlahan belajar mencintai dirinya sendiri, meski harus terluka dalam prosesnya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Saya doakan semoga yang like dan subscribe, rumah tangganya selalu harmonis serta selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Rani, seorang perempuan muda yang pernah merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga, kembali tinggal di rumah orang tuanya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia kembali bukan dengan kepala tegak, tapi dengan luka yang belum sempat sembuh, dan pandangan kosong yang terus menyimpan tanya dalam diam. Statusnya sebagai janda muda menjadi bahan bisik-bisik yang tak pernah reda di warung, di pengajian, bahkan di balik pintu rumah tetangga. Setiap langkah Rani seakan membawa beban aib yang tak pernah ia pilih. Orang tuanya, yang merasa lelah menjadi sasaran cibiran, mulai mencari jalan keluar. Bukan untuk kebahagiaan Rani, tapi agar beban sosial itu cepat berlalu. Dan jalan keluar itu datang dalam bentuk seorang pria parubaya, bujang tua, yang dikenal rajin ke masjid dan hidup sederhana. Namanya Pak Adi. Ia tinggal di kampung sebelah dan belum pernah menikah. Tak banyak bicara, tapi dikenal ringan tangan pada tetangga. Tanpa banyak tanya, perjodohan pun diputuskan. Rani sempat mencoba menolak, tapi suara hatinya tenggelam dalam kalimat-kalimat tajam yang datang dari ibunya sendiri. Hidupmu bukan buat dirimu sendiri. Kami juga lelah jadi bahan gunjingan. Begitu katanya suatu malam, saat hujan turun dan suara petir membuat segalanya terasa makin berat. Akhirnya, hanya dalam hitungan minggu, pernikahan itu digelar sederhana. Beberapa kursi plastik di halaman rumah, nasi berkat dibagikan, dan doa dibacakan oleh ustadz setempat. Tidak ada tawa lepas dari pengantin perempuan. Hanya senyum tipis yang dipaksakan demi menghargai niat baik keluarga. Dan sejak itulah, hidup baru Rani dimulai. Bukan sebagai perempuan yang jatuh cinta, tapi sebagai istri dari laki-laki yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Tapi diam-diam, jauh di dalam hatinya, ada rasa ragu yang belum sempat ia buang. Apakah ini benar jalan baru, atau justru awal dari luka yang lain? Beberapa hari setelah pernikahan, Rani pindah ke rumah suaminya di pinggiran kota. Rumah itu berdiri sederhana, berdinding cat kusam dan atap seng yang berderit jika angin kencang datang. Tidak besar, tapi cukup untuk dua orang dewasa yang baru memulai kehidupan bersama. Namun, yang paling terasa sejak hari pertama adalah sunyi. Bukan sunyi karena sepi suara, tapi karena tak ada kehangatan di dalamnya. Pak Adi bukan suami yang kasar. Ia tak pernah membentak, tak pernah menyakiti fisik. Tapi justru karena itulah, rasa asing itu makin menyesakan. Ia begitu pendiam. Pulang kerja hanya diam di sudut ruang, menyalakan televisi tanpa bicara, makan tanpa tanya, tidur tanpa pamit. Seolah Rani hanya tamu yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada pertanyaan tentang hari-hari Rani. Bahkan tidak ada ajakan untuk sekadar duduk bersama menikmati secangkir teh. Rani mencoba bersikap wajar. Ia menyapu halaman setiap pagi, memasak sarapan, mencuci pakaian, menjaga rumah tetap rapi. Tapi semua itu terasa sia-sia. Tak pernah ada apresiasi. Tak juga sebuah senyum dari suaminya. Hanya keheningan yang terus-menerus membungkus hari-harinya. Yang paling menyakitkan adalah ketika Rani mulai menyadari bahwa kebutuhan pribadinya pun seolah bukan urusan sang suami. Sepatu yang mulai rusak, sabun yang habis, bahkan uang sekadar untuk membeli pembalut pun harus ia pikirkan sendiri. Dan ketika ia memberanikan diri bertanya, jawaban yang datang membuatnya terdiam lama. Kan kamu cuma di rumah. Masa nggak bisa jaga-jaga dari uang nikahan kemarin? Sejak hari itu,
Rani mulai menahan diri. Tidak lagi minta, tidak lagi berharap. Ia lebih memilih diam, karena setiap permintaan hanya dibalas sindiran yang membuat hatinya makin menciut. Ia sadar, bukan hanya rumah ini yang dingin, tapi juga laki-laki yang tinggal bersamanya. Di malam-malam yang seharusnya menjadi waktu bersandar, Rani hanya bisa memandangi langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut rumah tangga? Hari-hari Rani terasa seperti putaran waktu yang tak pernah berubah. Pagi menyambut dengan keheningan, malam menutup dengan rasa asing. Ia mulai terbiasa hidup dalam rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Tapi yang paling membuat hatinya terus tergores adalah ketika urusan uang mulai dibicarakan. Rani tidak pernah minta lebih. Ia hanya ingin bisa menjalani hidup dengan layak, membeli kebutuhan dasarnya tanpa harus merasa seperti pengemis. Tapi setiap kali ia membuka mulut, yang datang hanyalah perhitungan. Jika Pak Adi memberi uang 50.000, maka sepanjang minggu itu Rani akan mendengar kalimat yang sama berulang kali. Itu uang dari saya ya, jangan boros. Saya capek kerja juga tahu. Padahal uang itu bahkan tak cukup untuk belanja dapur 5 hari. Dan semakin Rani mencoba bersabar, semakin sering pula Pak Adi mengungkit setiap rupiah yang ia keluarkan. Bahkan untuk kebutuhan rumah tangga, seolah menjadi beban berat yang tak rela dia tanggung. Rani mulai lelah, bukan hanya fisiknya, tapi hatinya. Ia tak sanggup terus-menerus merasa bersalah hanya karena ingin membeli sabun, deterjen, atau beras. Dalam diam, ia memutar otak. Ia tak bisa terus begini. Hingga pada suatu sore, saat duduk di teras rumah, Rani melihat tetangganya, Bu Yuli, sedang menjemur pakaian sambil mengobrol dengan ibu-ibu lain. Suaranya terdengar ceria, tawanya lepas. Rani hanya bisa memandangi mereka dengan mata sayu. Bukan iri pada tawa itu, tapi pada kebebasan yang mereka miliki. Malam harinya, tanpa suara, ia membuka laci lemari dan mengeluarkan sebuah tas kecil berisi baju bekas yang dulu ia jahit sendiri. Saat tangannya menyentuh kain itu, ada getar halus di dadanya. Ia belum punya modal, tapi ia masih punya tangan dan sedikit keberanian. Besok pagi, Rani akan mulai berjualan kecil-kecilan. Apapun, asal tidak perlu lagi meminta. Karena baginya, lebih baik lelah mencari sendiri, daripada terus dihina atas pemberian yang setengah hati. Pagi itu, Rani memulai harinya lebih cepat dari biasanya. Selesai salat subuh, ia langsung menyiapkan bahan-bahan sederhana yang semalam ia beli dari sisa uang tabungannya. Tepung, gula, pisang, dan minyak goreng. Tangannya gemetar saat pertama kali menuang adonan ke dalam wajan panas, tapi matanya mantap. Hari ini ia akan berjualan gorengan. Ia tahu, hasilnya tidak akan besar. Tapi yang ia kejar bukan itu. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tak lagi mengandalkan suami yang hanya menghitung dan mengungkit. Di depan rumah, ia gelar tikar kecil, meletakkan nampan berisi gorengan hangat dan termos berisi teh manis. Tak ada spanduk, tak ada papan nama, hanya senyuman dan harapan. Bu Yuli, tetangga yang sejak awal terlihat peduli, datang pertama kali. "Loh, Mbak Rani mulai jualan sekarang?" tanyanya sambil mengambil 2 potong pisang goreng. Rani mengangguk pelan. "Iya, Bu, iseng-iseng saja." Dari obrolan ringan itu, Rani tahu bahwa banyak ibu-ibu di sekitar yang sebenarnya mencari camilan pagi, apalagi yang masih hangat. Dalam waktu 2 jam, gorengan Rani habis. Uangnya memang belum banyak, tapi cukup untuk membeli bahan besok. Pak Adi tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak peduli. Setiap malam, ia tetap pulang dengan diam yang sama, tidur dengan punggung membelakangi, dan bangun tanpa sepatah kata. Tapi Rani tak lagi menunggu. Ia tak lagi menanti perhatian atau pertanyaan. Hari-harinya kini diisi dengan aktivitas kecil yang membuat tubuhnya sibuk, tapi hatinya mulai tenang. Dari hasil jualannya, Rani mulai membeli keperluan pribadinya sendiri. Sabun wangi, jilbab baru, bahkan sebuah bedak tipis yang sudah lama ia impikan. Bukan karena ingin tampil cantik untuk siapapun, tapi karena ingin merasa utuh sebagai perempuan. Bebas memilih, bebas membeli,
bebas merasa cukup. Tubuhnya yang dulu kurus, pucat, dan sering lelah, perlahan berubah. Pipinya mulai berisi, matanya kembali bercahaya, dan kulitnya yang dulu kusam karena tekanan, kini terlihat segar kembali. Ia bukan lagi istri yang duduk pasrah menunggu diberi. Ia adalah Rani, perempuan yang bangkit dari luka dan perlakuan dingin, dengan usaha kecil dan harga diri yang utuh. Tapi kehidupan di rumah masih tetap seperti semula. Pak Adi tetap diam, tetap pelit, dan tetap menjauh. Tapi kali ini, Rani tidak lagi lemah di hadapannya. Di lingkungan sekitar, Pak Adi dikenal sebagai pria baik. Ia rajin ke masjid, tak pernah ikut gosip, dan selalu memberi senyuman kepada tetangga. Setiap kali ada acara RT atau kegiatan sosial, dia selalu datang tepat waktu dan membantu dengan sigap. Tidak heran jika banyak orang memuji kebaikannya, bahkan menyebut Rani beruntung mendapatkan suami seperti dia. Tapi hanya Rani yang tahu bahwa semua keramahan itu tak pernah sampai ke dalam rumah. Di balik senyum sopannya kepada orang luar, ada dingin yang membeku setiap kali mata mereka bertemu. Pak Adi bisa bercanda hangat dengan tetangga perempuan, tapi tak pernah sekalipun bertanya kabar pada istrinya sendiri. Ia bisa mengantar teman ke pasar, tapi membiarkan Rani jalan kaki sendiri membawa belanjaan berat. Ia bisa menyumbang untuk kegiatan desa, tapi enggan mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Pernah suatu hari, Rani iseng bertanya, "Mas, besok bisa tolong antar ke pasar enggak? Barang-barangnya banyak." Pak Adi hanya menjawab pelan, tanpa menoleh. "Kamu kan bisa minta tolong tetangga. Saya ada urusan." Urusan yang dimaksud adalah nongkrong di pos ronda, mengobrol santai sambil menyeruput kopi dengan teman-temannya. Dan ketika Rani pulang dengan peluh membasahi wajah, Pak Adi hanya melirik sebentar lalu kembali menonton televisi. Rani mulai menyadari, suaminya memang pandai memainkan citra. Di luar rumah, ia adalah pria terpuji. Tapi di dalam rumah, ia menyimpan wajah yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Dinginnya bukan karena marah, diamnya bukan karena tak suka, tapi karena tak peduli. Rani tidak tahu, apakah ini sifat asli Pak Adi sejak dulu, atau justru muncul setelah mereka menikah. Tapi satu hal yang pasti, setiap hari yang ia lewati bersama lelaki itu, tidak pernah membuat hatinya tenang. Ia seperti hidup dalam bayangan, selalu kalah oleh citra yang orang lain banggakan. Dan yang paling menyakitkan, ketika tetangga memuji betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Pak Adi, Rani hanya bisa tersenyum. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke hati. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, sudah hampir 2 tahun Rani hidup dalam pernikahan yang hampa. Tak ada pertengkaran besar, tak ada kekerasan fisik. Tapi luka yang ia rasakan justru datang dari kekosongan yang menumpuk hari demi hari. Dari pengabaian, dari tatapan kosong, dari hubungan yang hanya sebatas status tanpa jiwa. Malam itu, setelah selesai membereskan piring makan malam, Rani duduk sendirian di ruang tengah. Pak Adi seperti biasa sudah masuk kamar, tanpa satu kata pun. Di tangannya ada segelas teh hangat, tapi yang mengalir di kepalanya bukan lagi rasa penat, melainkan pertanyaan yang sejak lama ia pendam dalam diam. Sampai kapan? Rani tidak sedang mencari lelaki lain, tidak juga mengidamkan cinta yang sempurna. Ia hanya ingin dihargai, didengar, dilihat, dan yang paling penting, ia ingin hidup tanpa rasa rendah diri, tanpa merasa menjadi beban, tanpa harus terus-menerus menahan perih yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Di siang hari, Rani merasa kuat. Saat ia berjualan, tertawa bersama Bu Yuli, atau menyusun barang dagangan, ia merasa seperti dirinya sendiri. Tapi saat malam tiba dan ia harus kembali ke rumah itu, semuanya seperti tenggelam kembali ke dalam sunyi. Beberapa kali, ia sempat berpikir untuk pergi. Bukan karena menyerah, tapi karena merasa tak lagi dihargai. Tapi setiap kali ia hampir memutuskan, bayangan ibunya muncul. Ingatan saat ia dijodohkan, saat orang tuanya berkata bahwa pernikahan ini adalah penyelamat nama baik keluarga. Ia takut menyakiti mereka, takut menambah luka. Namun, di sisi lain,
ia juga tak bisa terus mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga wajah orang lain. Rani duduk lebih tegak malam itu, menatap langit-langit rumah yang mulai retak di beberapa bagian. Mungkin seperti hatinya yang juga retak perlahan, tapi ada cahaya kecil dalam dirinya yang kini mulai tumbuh lebih terang. Ia tahu tidak mudah mengambil keputusan, tapi semakin lama ia tinggal, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Rani tidak ingin hidup dalam pernikahan yang hanya dipertahankan karena gengsi. Ia ingin hidup sebagai perempuan yang merdeka. Meski luka itu masih ada, dan meski air matanya belum kering, tapi ia tahu suatu hari nanti, ia harus memilih. Bertahan dengan kehampaan, atau melepaskan demi dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Rani bangun dengan semangat yang berbeda. Ia menyalakan kompor, menyiapkan adonan seperti biasa, tapi kali ini tidak ada beban di matanya. Tidak ada lelah yang tersembunyi di balik senyum. Hari itu, ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menunggu pengakuan dari siapapun. Sejak malam itu, keputusan dalam hatinya mulai mengakar. Ia belum berbicara apa-apa kepada Pak Adi, tapi cara pandangnya sudah berubah. Tak lagi menanti perhatian, tak lagi berharap akan berubah. Kini, Rani memusatkan seluruh energinya untuk mencintai diri sendiri. Bukan karena ego, tapi karena itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Bu Yuli sempat menyadari perubahan itu. Mbak Rani sekarang beda ya, lebih cerah mukanya, katanya sambil menyeruput teh. Rani hanya tersenyum. Tak perlu banyak kata. Ia sudah terlalu lama menjelaskan hal-hal yang orang lain tak benar-benar dengar. Kini, ia memilih diam dan membuktikan lewat sikap. Uang dari hasil jualannya perlahan bertambah. Ia mulai bisa membeli kebutuhan tanpa takut disindir. Bahkan sempat menyisihkan untuk membeli kain baru, sesuatu yang dulu terasa mewah baginya. Ia juga rajin ke salon kecil di ujung gang, memotong rambut, merapikan kuku. Hal-hal kecil, tapi membuat dirinya merasa berharga. Pak Adi tetap seperti dulu. Diam, datar, pelit. Tapi entah kenapa, semua itu kini tak lagi menyakitkan seperti dulu. Mungkin karena Rani sudah selesai menunggu, selesai berharap, dan selesai merasa salah hanya karena ingin dimengerti. Suatu siang, saat Rani sedang melipat kerudung di ruang tengah, Pak Adi lewat tanpa bicara apa-apa. Tapi Rani tak lagi memedulikan itu. Ia bahkan tak menoleh. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Hanya hening dan kedewasaan yang tumbuh dari luka panjang. Rani tahu, cinta tidak selalu harus datang dari pasangan. Terkadang, cinta sejati adalah saat seseorang mulai menerima dan menyayangi dirinya sendiri, dengan utuh, meski pernah hancur dan dikhianati oleh harapan. Pernikahan itu masih ada, tapi Rani tak lagi menggantungkan bahagianya pada siapapun. Kini, ia menata langkah untuk hidup yang lebih bebas, lebih ringan, dan lebih tulus. Dan mungkin itulah cinta terakhir, cinta yang paling dalam kepada dirinya sendiri.